ada berkatnya. Baru kata Adonai Elohim Melecham, Asher Kideshanu Bimistafanu al Netilat Yadaim, barulah boleh makan. Apa yang dilakukan itu melanggar tradisi Yahudi memang, betul. Karena dia melanggar. Hanya seperti itu dan menyampaikan itu karena makanan itu Markus 7:19 itu bertentangan sama Matius 15:11 sampai 21. Markus 7 ayatnya yang ke 19. Nah, inilah yang paling harus kita jaga karena bukan masuk ke dalam hati. Itu kalau makanan ya, kalau makanan jasmani. Nah, kita kembangkan sedikit. Kalau enggak, jangan dikembang-kembangkan, Bu. Kalau Tuhan udah ngomong begitu, jangan ditambah-tambahin, Bu. Nanti kena sama Yeremia 8:8 sama Yohanes 21:25 juga. Nanti kena di situ. Kalau Tuhan udah bilang begitu, ya. Ini kalau Tuhan udah bilang begitu, ya begitu aja udah. Abang bantu saya mencari konteks Alkitabiahnya begitu. Apa ya? Hati kita ini konteksnya di sini ini ya, ini yang saya bantu. Jadi dalam Markus 7 itu sebenarnya perikop yang sama gitu, ketika Yesus diundang makan oleh seorang Yahudi gitu, dan orang Yahudi itu kaget, hah, tidak cuci tangan gitu. Nah, terus di situ Yesus mencoba berapologetika di situ. Itu karena kepalang tanggung udah kelihatan sama Yahudi, ini kok orang Yahudi makan nggak cuci tangan gitu. Kita kan nggak tahu di luar kamu ngapain saja, kenapa makanan saya kamu pegang-pegang tanpa cuci tangan gitu. Ini merusak kehormatan meja makan saya kan gitu Yahudinya. Nah, terus tunggu dulu, aku masih loading. Nah, terus setelah diundang maka ini dari setelah itu Yesus itu menjawab berapologetika, jawabnya kepada mereka, benarlah nubuat tentang kamu, hai orang-orang munafik, sebab ada tertulis bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perkara makan pakai cuci tangan dulu atau enggak, ini sampai debat ini Yahudi dengan Yesus. Kalau sekarang kan ada ini ya, apa namanya, yang hand sanitizer ya, gampang ya deh. Mungkin dulu kamar mandi jauh mungkin, jadi kalau ke WC dulu makan waktu, mungkin begitu. Nah, terus perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Jadi maksud Yesus di sini, Butet, Tuhan saja tidak menyuruh kamu cuci tangan dulu kalau makan. Kenapa kamu malah mewajibkan hal tersebut? Kayak begitu. Yesus jadi keras di sini ya, karena tangan-tangan gua, pernah gua dong mau nyuci mau enggak? Tuh cuma kan Yahudinya. Ya, tapi kan lu Yahudi gitu. Yesus berkata pula kepada mereka, sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri. Oh, di sini Yesus marahnya panjang ya. Karena Musa telah berkata, hormatilah ayah dan ibumu, dan siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya harus mati. Tetapi kamu berkata, kalau seorang berkata kepada bapaknya atau ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu sudah digunakan untuk korban, yaitu persembahan kepada Allah, maka kamu tidak membiarkannya lagi berbuat sesuatu pun untuk bapak atau ibunya. Aduh, ini jadi bawa-bawa bapak ibu nih, bawa-bawa orang tua Yesus nih. Dengan demikian firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadat yang kamu ikuti, dan banyak hal lain seperti itu yang kamu lakukan. Lalu Yesus memanggil lagi orang banyak dan berkata kepada mereka, kamu semua dengarkanlah kepadaku dan camkanlah
Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya, tetapi apa yang keluar dari seorang itulah yang menajiskannya. 7:16. Barang siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Sesudah ia masuk ke sebuah rumah untuk menyingkir dari orang banyak, murid-murid bertanya kepadanya tentang arti perumpamaan itu. Maka jawabnya, apakah kamu tidak dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya? Karena bukan masuk ke dalam hati, tetapi ke dalam perutnya, lalu dibuang di jamban, tanda tanya. Nah, itu Yesus terus ditambahkan lagi oleh penulis, tegaskan di sini. Dengan demikian ia menyatakan semua makanan halal. Ketok palu, tok tok, katanya lagi. Apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya, sebab dari dalam hati, dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Titik. Nah, di sini perbedaannya Markus dengan Matius. Jadi di Markus itu kesimpulannya datang dari penulis di 7:19, tapi kalau di Matius itu kesimpulannya datang dari Yesus sendiri. Itu di Matius 15:20. Gitu, Butet. Sehingga memang benar-benar kontradiksi di sini antara keinginan Yesus dan keinginan penulis itu. Ibu masih jauh dari melihat kebenaran yang ada tentang apa sih yang sebenarnya terjadi antara kehidupan Yesus yang kita lihat secara tersirat di dalam tulisan orang-orang Yunani ini. Gitu, Butet. Begini, ini ya, berhubungan dengan apa yang dikatakan oleh Yesus ya, bukan apa yang masuk ke tubuh kita ini ya, makanan itu ya, makanan yang masuk apa diperhubungkan dengan Markus tadi ya, Markus yang disampaikan abang yang satunya. Karena saya berpikir begini, manusia membutuhkan makanan jasmani, yaitu makanan yang kita makan, nasi, roti dan lain sebagainya. Tetapi roh kita membutuhkan, jiwa kita, pikiran kita membutuhkan makanan rohani. Maka kita perlu mendengar kata-kata yang baik, firman Tuhan. Lalu begitu pun kita harus mengeluarkan perkataan kita kepada orang lain yang bisa membuat orang itu senang, berpikir tenang, nyaman. Itu yang halal. Kalau kita mengeluarkan kata-kata yang baik, yang tidak baik, itu haram. Maksud saya gitu loh. Iya, cuman gini Bu Ted, apa ya? Dalam Yahudi itu semua hukum kan sudah tertata antara ucapan dengan makanan gitu. Jadi jangan dicampur-campur. Makanan haram halalnya ada, ucapan juga haram dan halalnya ada, gitu. Ya kan? Nah sekarang kalau semua makanan itu halal, di sini menjadi kontradiksi lagi gitu. Karena nanti semua orang Kristen ketika aku tanya gimana rasanya kuku babi, nah kuku babi mereka nggak tahu rasanya. Loh, bukankah semua makanan halal? Kenapa tidak coba diolah kuku babi ini gitu? Oh, mau dilanjutin? Oke. Nah, jadi dari perkara kuku babi saja kita bisa menyimpulkan artinya apa? Ternyata orang-orang Kristen menganggap semua makanan halal, tapi mereka sendiri membatasi mana saja makanan halal buat mereka. Nah, itu yang salah, Butet. Sehingga kita mesti balik lagi ke Matius 15:20. Itulah yang menajiskan orang, tetapi makan dengan tangan yang tidak dibasuh tidak menajiskan orang. Titik. Jadi kalau gue pribadi ya, kalau aku disuruh milih ya gue ambil perkataannya Yesus, karena Yesus lebih kuat daripada perkataannya penulis. Gitu. Tapi dan gini ya, ini kebiasaan orang Kristen. Orang Kristen kebiasaan selalu ini maksudnya, ini artinya, seakan-akan Yesus itu kurang dewasa untuk mengungkapkan apa yang dia mau, sampai harus dipapah omongannya oleh orang-orang Kristen 2023.
Nah, ini adalah kejahatan di mata kemanusiaan. Nggak boleh itu, Butet. Tertulis begitu saja. Harus hidup sola scriptura. Karena Pak Imam ya, aku lupa bang. Sholat video, sholat scriptura, sholat rahasia, Sholat deh. sholat yang itu forget. Nah gitu, Bu. Nah terus ini ya, Bu ya, Butet sekarang begini posisinya, Butet. Makanya Islam itu ada untuk meluruskan kembali apa yang sudah dibengkokkan oleh kawan-kawan Nasrani, gitu kan? Karena kita sudah melihat sendiri, kita menyaksikan dengan mata sendiri Yesus ngomong apa, kalian ngomong apa. Yesus beriman kepada siapa, kalian malah beriman kepada Yesus. Ini salah, ini kejahatan ini. Belum ini kalau dilanjut lagi, Butet, ke Matius 15:24-nya. Habis ngomongin soal makan dengan tangan yang tidak dibasuh itu menajiskan orang, terus Yesus kan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Terus di sana ada orang perempuan Kanaan minta tolong. Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita dengan teriak-teriak. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Duar, selamat datang di kebenaran lagi-lagi, Butet. Gimana ini, Butet? Iya ya. Tapi ya itulah Yesus itu emang dahsyat pengajarannya itu, karena dia ngajar perumpamaan. Dahsyat, Bu. Nyata-nyata. Apa? Kenapa bang? Iya, itulah kenapa kewajiban kami sebagai Muslim, ini bukan kewajibannya Butet ya, ini kewajiban kami sebagai Muslim meluruskan dahsyatnya Yesus ini. Itu adalah sebatas izin dari Tuhan pencipta langit dan bumi, dan sebatas kepada umat Israel saja. Gitu. Mantap. Sebenarnya di sini umat Israel itu umat kesayangan Tuhan Allah ya, dari Allah itu sudah diceritakan begitu. Tetapi kembali lagi memang bagi kita bawa ke garis Yesus begitu. Oh iya. Yesus Kristus, sorry kalau saya suka ketawa gini ya, maaf ya. Kayak gini lah, maafin saja. Kadang kalau serius saya bisa, karena saya meninggi begitu. Nah, ada prioritas, ya ada prioritas. Allah sendiri kan berkata seperti ini bang, aku akan mengasihi beribu-ribu orang sampai kepada keturunannya yang keempat bagi orang yang mencintai aku. Tuhan Allah berkata seperti itu. Lalu dilanjutkan lagi, aku akan, itu ya bahasa Indonesia ya, ini jadi masuk bahasa Muslim nih. Aku akan melaknat, aku akan melaknat orang-orang yang tidak mengasihi aku. Nah, berarti di sini pun Yesus sekarakter dengan Bapaknya begitu. Barang siapa yang menerima Yesus dan percaya kepada Yesus, ada prioritas, maka ada tanda-tanda khusus yang dia berikan, ada Roh Kudus yang menyertai, begitu ya. Jadi ya begitu, itu maksudnya ini. Nah, iya, maksudnya memang itu juga diterima juga sama Yesus. Iya, gini, kita menerima Yesus itu sebagai apa? Sebagai apa, Bu? Gitu. Yesus nggak pernah ngomong terimalah aku sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Tapi Yesus selalu mengatakan, percayalah kepadaku bahwa akulah yang diutus oleh satu-satunya Tuhan langit dan bumi. Bukan, ini ada orang ini saya asumsi dulu. Iya, karena gini, karena saking apa ya, asumsi itu datang dari cinta kepada Yesus yang berlebihan gitu. Cinta kepada Yesus yang tidak sesuai dengan tempatnya gitu loh, Bu.
Itu. Lagi salah lagi. Makanya ayo Ibu Ted pasti bisa gitu mencintai Yesus sesuai dengan kadarnya gitu kan. Tidak mungkin kan kita mencintai anak kita dengan rasa sayang sebagaimana rasa sayang kepada suami kita. Nggak mungkin kan? Gimana? Gini, misalnya ada seorang ibu menyayangi anak, tapi rasa sayangnya ibu itu sebagaimana rasa sayang kepada suaminya. Nggak bisa kan? Atau Nggak bisa? bisa lah. Nggak bisa dong. Beda. Nah itu dia, itu juga sebagaimana Yesus. Berikanlah dia kasih sayang sesuai dengan porsinya, yaitu utusan Tuhan. Jangan mengasihi Yesus sebagaimana mengasihi kepada penciptanya Yesus. Itu Bu, itu intinya di situ. Aduh, mantap banget memang Kores nih. Silakan Usti Natali dilanjut aja. Cewek sama cewek enak nih. Oke, alhamdulillah bisa masuk juga ya. Makasih banyak Bang Kores. Bang Zuma izin ya Bang Zuma ya, ada Gurunda di sini. Ya, Bu Ted, Ibu ini cinta banget sama Yesus ya? Yes, I love Jesus. Yesus. Oke, mantap. Yesus itu Tuhan atau apa itu? Dia bukannya hanya hamba Tuhan ya? Hamba Tuhan dengan Tuhan sama gak sih? Kamu orang Kristen mengatakan Yesus adalah Tuhan. Tuhan, bukan hamba Tuhan ya? Sekaligus dia mengatakan dirinya hamba Tuhan. Sekaligus Yesus mengatakan dia utusan. Sekaligus dia mengatakan, ya. Jadi semua yang sebutan-sebutan itu disampaikannya begitu. Semua disampaikannya siapa? Sampaikan Yesus gitu, utusan hamba. Iya, Yesus mengatakan aku adalah hamba. Aku adalah utusan begitu. Ketika dia berdialog dengan Bapaknya. Kalau begitu dia berdialog dengan ibu bisa tahu dia Tuhan dari mana? Dari ayat yang mana dia ngomong aku adalah Tuhan? Karena selama ini kan dia Tuhan. Memang secara letter atau rupiah itu tidak ada Yesus mengatakan sembahlah aku adalah Tuhan, tidak ada secara tersurat makna tersirat pun Yesus tidak pernah mengatakan sembahlah aku, tidak pernah mengenai. Tapi bagi kita ya bisa memuliakan dia karena Allah sendiri memuliakannya begitu. Allah sendiri dia sebagai Allah sendiri memberikan kemuliaannya kepada Yesus dan memberikan namanya kepadanya. Itu perkataan Yesus. Ntar kalau dapat ayatnya saya memuliakan Yesus ya sebagai apa Ibu? Karena selama ini Yesus mengatakan dia cuma utusan. Apa ini namanya siapa ya? Namanya siapa? Natalia. Mbak Natalia. Kita nggak usah dulu berbicara mengenai keilahian. Tuhan itu arti menurut dictionary bahasa Indonesia, Mbak boleh buka dan silakan searching dulu. Nggak usah sedangkal itulah Bu Ted untuk searching dulu arti kata Tuhan. Sekarang gini, saya juga tahu. Saya juga tahu perspektif gitu. Iya, saya juga tahu. Saya juga dulu pernah Kristen, pernah mencintai Yesus sebagai Tuhan, dulu saya pernah memuliakan Yesus dulu sebagai Tuhan, saya juga pernah. Tapi ternyata apa yang Yesus mau nggak begitu, Bu. Bahkan yang memuliakan Yesus itu hanya memposisikan Yesus sebagai hamba Tuhan. Coba Ibu lihat aja di Matius 12 ayat 18. Di situ Yesus apa? Hanya hamba Tuhan. Ibu mau baca satu sekop, satu perikop. Hanya hamba Tuhan, dia dipilih cuma hamba Tuhan, nggak lebih dari itu. Ya, tadi di mana ditulis Mbak? Matius berapa? Matius 12:18. Matius 12 ayat 18. Oke, saya baca ya. Lihatlah, itu hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Aku akan menaruh rohku ke atasnya dan ia akan memaklumkan hukum kepada bangsa-bangsa. Ya emang di sini ditulis dan dikatakan hamba Tuhan, gitu, hamba Allah, gitu kan, khusus itu. Dan itu sendiri pun mengatakan itu di surat-surat yang lain, begitu. Nah, itu Ibu paham. Itu nggak jadi masalah. Nggak jadi masalah ini nggak jadi masalah. Iya Ibu benar, itu emang nggak jadi masalah. Makanya yang jadi masalah itu Mbak Natalia buka dulu Kamus Indonesia. Tuhan itu
artinya apa? Mbak buka dulu biar sedikit ada Ibu pencerahan. aja bukain, kan ibu yang mau mencerahkan saya, ibu yang silakan bukain. Oh, tapi saya pakai dua media ini, satu handphone, satu laptop. Ya udah, langsung aja ibu ngomong. Maksudnya kenapa namanya kalau Tuhan? Bentar dulu, dictionary, oke. Tapi saya belum ada aplikasi dictionary nih di laptop saya. Terus maksudnya apa? Ya nanti kalau sudah tahu arti kata Tuhan itu sedikit ada pencerahan lah. Nah, iya, katanya kan mau ngasih pencerahan. Ya udah dibilangin aja, kenapa? KBBI gitu Tuhan, kenapa? Udah Mbak buka aja PR Mbak itu. Loh, kok PR? Gimana sih? Coba gini ya. Saya ngasih data ke ibu ya. Kalau saya ngasih data, saya bukain datanya bu. Saya bukain data sebentar. Jadi di sini, nah kalau ibu mau mengedukasi saya, silakan ibu tunjukkan data juga gitu loh bu. Bentar. Oke, di sini bisa lihat nggak? Apa? Ini laptop saya nih. Coba gedein dulu bang. Layarnya Bu Ted ini. Nih. Apa suruh turun aja bu katahan. Itu jangan gitu. Lebar. Tadi udah coba back. Oke. Ya sebentar Mbak. Sebentar ya. Apa ini? Ibu mau nunjukin apa sih Bu? Lama kali. Ya nanti kalau saya tunjukkan saya nggak bisa baca, jadi bingung saya. Ya sambil nunggu di follow akun Bang Kapak Ibrahim, Bang Kasyar Nero ya, baru silakan. Guru-guru semua di sini ya. Okay. Baik untuk teman-teman di bawah yang sangat baik ataupun pura-pura baik serta manusia yang masih mencari keimanan. Saya Caesar Nero Claudius berkenan kaum dibantu tap-tap layar ya sampai pecah dan follow akun host narasumber di atas dan saya sendiri moderator Caesar Nero Claudius. Untuk narasumber terhitung saudara kita Nazrani, harap diskusi dasar pengetahuan dengan menggunakan dalil dan data, paparkan dengan baik narasi, literasi, kolerasi, konverasi, tidak menggunakan diksi, asumsi apalagi logikal fallacy. Narasumber memberi dedikasi, viewer penonton mendapat edukasi, debat tanpa pakai urat, tanpa hujat menghujat, tanpa ajaran sesat, cukup bermanfaat dan selalu untuk diingat. Kiki 3.0, dakwah inspiratif, tidak mengenal kontradiktif dan pastinya bukan provokatif. Selamat datang di kebenaran yang bagi menerima, selamat kebingungan yang masih membingungkan. Terima gaji. Stay tune. Yang teman-teman boleh Nasrani yang Kristen boleh naik ya, boleh naik, saya boleh turun. Membantu itu Butet, silakan, stay tune. Masya Allah sangat menggelegar ya. Heboh sekali. Oke ya, di sini saya bacakan saja, tidak saya tampilkan, tapi di sini ya bisa ya. Kelihatan nggak? Coba dibesarin dulu layarnya dia, tinggian aku. Ensiklopedi bebas menurut Ibnu Atsir. Ini pasti saudara yang muslim pula nih. Menurut KBBI coba. Apa sih ketawa-tawa? Nah ini nih, ya saya emang begini Mbak, daripada stres mendingan tertawa Mbak. Oke? Iya, cepetan. Kelihatan? Gitu. Tuhan artinya sesuatu yang diyakini, dipuja dan disembah oleh manusia sebagai yang maha kuasa, maha perkasa dan sebagainya, yang maha esa, sesuatu yang dianggap sebagai Tuhan pada orang-orang tertentu. Ya, di sini uanglah sebagainya. Ini ada orang yang sebentar, jangan dulu. Iya Mbak. Oke ya. Selanjutnya tadi yang menurut siapa tadi ya? Ada yang siapa itu tadi? Bentar Mbak. Penguasa, pemberi hikmat, pemilik, dan itu semua dimiliki oleh Yesus. Dia berkata, di bumi dan di surga sudah diberikan kepadaku segala kuasa. Penguasa itu Tuhan. Yesus. Guru ndak mau ngomong, silakan guru. Mengapa menuhankan Yesus? Karena itu tadi semua itu. Rabi, guru, penguasa. Silakan. Nabi juga, Yesus itu dikatakan nabi juga. Tadi kan kita tidak boleh, maaf nih ya, kita bolehlah kita menyampaikan pendapat kita, tapi jangan juga kita mendesak orang yang kita ajak bicara menjadi luluh. Biarkan saya menyampaikan apa yang saya ketahui dan Mbak Natalia sampaikan apa yang
Mbak ketahui masalah ketuhanan berulang kali saya katakan adalah hak asasi manusia yang paling mendasar, tidak boleh dicampuri, baik orang kita satu kumpulan satu gereja, tetapi hubungan kita secara vertikal kepada Tuhan itu. Adapun gereja di mana kita berada itu merupakan salah satu sumber untuk kita memperoleh pengetahuan begitu. Tetapi apa yang saya sampaikan ini tidak bertentangan dengan pemahaman keluarga Kristen secara global, universal begitu. Itu ya. Dan maaf kalau saya menyampaikan seperti ini, nggak tahu kalau nanti saya cari-cari, saya baca-baca kitab ini, lalu di situ ada Yesus yang mengatakan, "Itulah Tuhan, sembahlah aku." Karena Yesus dicatatkannya di kitab Perjanjian Baru, New Testament. Kalau nggak ada, Oke. Sebentar Bunda. Ya. Bu Ted, ini ya Bu ya, tadi mengenai Tuhan ya, saya juga tahu lah, semua orang keyakinan agama apapun juga tahu lah Tuhan itu apa. Nah, tapi masalahnya di sini, tadi Ibu kan bilang, ya Yesus itu hamba Tuhan sekaligus Tuhan. Dari mana gitu loh? Kok usah nambah-nambahin? Karena di Matius 12 ayat 18, makanya tadi saya bilang, Ibu kalau mau baca satu sekop pun, itu satu perikop, ini malah jelas-jelas Yesus cuma hamba Tuhan. Jadi jangan ditambah-tambahin, Yesus hamba Tuhan sekaligus Tuhan. Dari mana? Nggak ada buktinya gitu loh. Jadi jangan nambah-nambahin kitabnya gitu loh. Aku aja nggak berani menampilkan data, cuma cukup membacakan, nggak berani nambahin. Nah, terus ini juga mengenai tadi ya, yang Yesus itu hamba ya, hamba Tuhan ya. Ini makanya kita nggak kaget juga yang namanya Yesus itu, Yesus masuk ke rumah ibadat. Apalagi kalau Ibu lihat versi-versi yang lama, Bu. Ini zaman dulu kalau Ibu baca ya Bible ya, ini Clean Cut 1863, ini Tuhan masuk masjid, Isa masuk masjid. Ini orang masuk ke masjid sesoleh apapun, sealim apapun, kok bisa jadi Tuhan? Kayak gimana gitu loh, dia masuk masjid. Nah kalau kita lihat dia masuk apa lagi? Sinagog. Nah tapi tadi Ibu belum tahu sinagoga ya. Sinagoga itu ya tempat ibadahnya orang-orang kepercayaan Judaism ya, Yahudi. Nah terus ini juga sama di Matius 12:9 juga. Yesusnya ngapain? Dia masuk ke rumah ibadah, dia ngapain? Kita ngelihat lagi nih, Yesusnya masuk masjid, Isa masuk masjid, Tuhan masuk masjid. Ini gimana manusia masuk masjid kok dijadikan Tuhan, ini gimana gitu? Boleh interupsi Mbak? Daripada panjang lebar nanti. Boleh. Oke, baik. Tadi kita sudah tahu dari kamus ya, Tuhan itu artinya apa, dan salah satunya penguasa, pemilik. Baca Matius 28 ayat 18. Yesus mendekati mereka dan berkata, titik 2 garis merah nih, tinta merah ya, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Itu salah satu, itu masih satu Mbak. Ayat membuktikan bahwa Yesus itu adalah Tuhan, masih satu ayat. Itu Ibu salah tafsir Bu, mohon maaf Bu. Bukan salah tafsir, buka Matius 28 ayat 18. Saya tahu Bu, mohon maaf Bu, salah tafsir Bu. Ini apakah ini salah tafsir? Sebentar. Sudah lihat Matius 28 bukan berarti itu Tuhan Bu, mohon maaf banget. Ini loh, Matius 28 saya sudah pakai laptop, tolong dibesarin dulu yang Matius 28 ayat 18 ini loh. Benar, tapi pemahamannya salah. Matius 28 ayat 18. Itu kameranya kebalik Bu, aduh. Justru saya begini, kamu biar bisa baca. Kebaca. Kameranya kebalik Bu. Saya tidak pakai kamera belakang, saya pakai kamera depan saja. Iya, dibikin ke belakang Bu. Gini ya Bu. Oke. Nah jadi gini loh, itu kan udah salah satu membuktikan bahwa dia adalah Tuhan. Nanti ada lagi ayat-ayat lain. Oke, sebentar ya Bu ya, mengenai penguasa. Gitu. Terlepas dari nanti kita ke original teks ya Bu ya. Ini yang namanya penguasa, Ibu tadi bilang semua kuasa sudah diserahkan kepada Yesus. Lalu apa kabar saat Yesus itu berdoa di Matius 6 ayat 13 dalam doa Bapa kami? Dia mengatakan apa? Karena engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke, siap. Apa itu sudah tidak berbeda dengan apa yang tadi Ibu sampaikan, katanya Yesus itu sudah diberikan kuasa
Sedangkan kuasa ini masih kepunyaannya Bapa selama-lamanya. Iya, Sebelum oke, itu, belum dulu. Kemudian yang tadi Ibu bilang penguasa, oke, saya tidak masalah. Tuhan dibilang penguasa bisa, Tuhan dibilang yang merajai bisa, Tuhan yang dibilang maha segala-galanya bisa memang. Dibilang penguasa bisa, dibilang merajai bisa. Tapi ini untuk sosok Tuhan yang sesungguhnya, bisa dibilang raja. Tapi kalau raja, Bu, raja itu banyak. Apakah semua raja itu bisa dibilang Tuhan? Tentu tidak. Yang merajai bisa dibilang Tuhan, tunggu ada bukti dulu, konfirmasi bahwa dia memang adalah sesuatu yang disebut sebagai Tuhan, baru dia bisa dibilang raja juga, penguasa juga, kayak gitu. Makanya nanti kalau saya mau ke original teks, Ibu tahu kurios dan theos, itu beda lagi, Bu. Kalau Ibu bilang Yesus itu penguasa, ya dia tetap aja kurios. Karena apa? Yesus nggak mungkin jadi Tuhan, karena kalau sudah pasti Tuhan, akan ada original teks yang menyatakan Yesus adalah theos. Sedangkan pengakuan Yesus sendiri nggak pernah mengatakan aku adalah Tuhan atau aku adalah theos. Hanya kurios, penguasa. Sedangkan kurios banyak sekali, Bu. Tuhan bisa disebut kurios karena Tuhan memang penguasa. Tuhan bisa disebut raja karena Tuhan memang merajai. Tapi apakah kurios itu bisa disebut sebagai theos? Belum tentu. Dilihat dulu apakah ada satu fakta yang membuktikan bahwa dia adalah theos, yang artinya sudah pasti Tuhan. Silakan, Bu. Bentar. Dari sekian poin yang Mbak Natalie sampaikan, saya mau tanggapi tentang Yesus mengajarkan muridnya doa Bapa kami, ya. Apakah nanti ada yang saya udah ingat ayatnya, ada di ayat yang saya baru buka ini, Matius 6 ayat 9 sampai 10. Sudah, saya sabar ya, saya cek dulu ya. Harusnya saya, oke, saya buka kitab aja nih. Bang Zuma monitor. Oke, Bang Zuma monitor ya. Kemana lagi nih Ibu nih? Ngambil Ya. Bible. Ya, saya ngambil Bible saya. Ya, Oke. saya bacakan ya. Ini Yesus sedang mengajar, murid-muridnya sedang berdoa. Saya baca Matius 6, saya bacakan dari ayat 5. Udah burung lagi, nyalain lampu dulu nak. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi, maka Bapamu yang melihat tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-katanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Karena itu dicatat, berdoalah demikian. Karena itu catat, berdoalah demikian. Jadi Yesus sedang mengajarkan murid-muridku, begini loh anakku cara berdoa. Itu Rabbi. Saya kan nggak nanya itu Bu tadi. Lalu, nah tadi kan bilang mengapa di situ, karena engkaulah yang mempunyai kerajaan. Jadi saya bacakan sampai selesai doa yang diajarkan Yesus, cara berdoa ya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami. Iya bu, kami tahu doa itu bu. Seperti kami, Iya, kita tahu kepanjangan bu, bulat gitu loh di situ-situ aja. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Iya bu, Karena kami tahu yang ya bu. kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Masuk ke poin bu, masuk ke poin. Langsung ke poin dan kerucutkan saja bu ya, kerucutkan saja, jangan kembali lagi gitu loh. Itu kayaknya berdakwah gitu teman-teman semua. Ambil poin ya, kerucutkan saja biar kita bisa menerima edukasi kalau baik gitu begitu, ya. Lanjut, stay tune. saya tidak sedang berdakwah. Enggak kok. Itu Kalau bagus, saya itu bagus. saya tidak sedang berdakwah ya. Jangan turun bu, jangan turun. Ya. Saya menyatakan apa yang saya pahami. Jika tidak dipahami yang lain, silakan. Saya tidak ingin mencari satu masalah ketika saya bergabung di TikTok ini ya. Butet, Tadi bu, nggak berkorelasi dengan yang ibu ucapkan gitu loh. Masuk ke poinnya aja. Mbak Natalia, bagaimana Yesus itu mengatakan karena engkaulah yang mempunyai kerajaan. Yesus itu sedang mengajar murid-muridnya, mereka harus berdoa seperti itu. Itu loh. Yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai Ya itu tadi Matius 28. Iya, yang diajarkan itu berarti siapa? Sosok siapa di situ? Kuasa di surga dan di bumi. Apakah benar di situ katanya selama-lamanya? Kristen memanggil Yesus itu Tuhan. Bu, gini aja bu, arti Tuhan itu? Ambil alih bang. Iya, bu, ini kita lempar ke Bang Zuma aja, tapi bentar ya, ini 5 menit aku, 5 menit aja. Ini bu, ini logika, ini harus diluruskan bu. Itu ada namanya pop in astral, filosofi made simple. Yaitu apa? Teori pengetahuan, hakikat, dasar, luas pengetahuan. Selanjutnya apa? Kebenaran, ketetapan berpikir dan logika. Ibu mengatakan dalam ranah ketuhanan tidak boleh diganggu gugat. Itu benar, tapi itu namanya pembenaran. Yang kita diskusi adalah kebenaran. Beda benar, pembenar, dan kebenaran. Agama dari Tuhan itu adalah kebenaran. Tuhan itu maha kebenaran, dia maha benar. Kita yang salah dalam menuankan jatuhnya apa? Pembenaran. Bagaimana mungkin kalau ibu menuankan iblis, ajarannya buruk, apakah dibiarkan? Ya tentu tidak. Makanya ibu harus mengetahui apa itu teos, apa itu antropos, apa itu kosmos. Ibu menyatakan Yesus diberi kuasa di bumi dan di surga. Itu dari Matius mengatakan perkataan si Yesus. Nggak ada di situ mana Yohanes, mana Lukas, mana Markus. Jadi kenapa? Itu yang sering dijadikan dalil. Sebentar, saya minta 5 menit. Saya tidak nyaman ya. Saya tidak mau apa yang saya katakan menjadi dibelokkan. Oh sorry, oke, saya izin. Mau kemana bu? Saya banyak kerja mbak. Saya housewife mbak, harus nyapu rumah, harus cuci pakaian, nyetrika dan lain sebagainya. Oke ya, Tuhan berkati ya. Tuhan berikan pencerahan buat kita semuanya. Amin. Tuhannya Yesus ya bu ya. Yesus kan hamba Tuhan bu. Ya, jadi teman-teman yang saudara kita yang Nasrani, Tritung boleh naik ya, harus diskusi dasar pengetahuan dan menggunakan dalil.